Halo sahabat YouTube, seperti biasa buat kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas terkait rahasia untuk kita bisa mendapatkan jam tayang. Bahkan bukan hanya jam tayang saja yang pastinya kita dapatkan, melainkan subscribe pun akan bisa kita dapatkan. Yaitu dengan kita harus fokus pada yang pertama, yaitu konten kita. Atau yang kedua, yaitu dengan mengoptimalkan metadata pada video-video kita. Buat kalian yang belum melihat videonya, silahkan kalian lihat video yang ini ataupun kalian bisa klik di pojok kanan atas. Pada video ini pun saya masih tetap membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jam tayang, khususnya buat channel baru. Karena pada video ini saya akan mengaitkan kepada channel baru, yaitu Mama Alivia. Yang mungkin sebelumnya sudah saya bahas, channel Mama Alivia itu adalah channel baru, akan tetapi sudah bisa mendapatkan penonton yang banyak. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru masuk Bang Metrik ini, silahkan kita bersilaturahmi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan pengetahuan seputar YouTuber versi Bang Metrik. Terima kasih. Untuk kita bisa mendapatkan jam tayang, bahkan lebih dari jam tayang, yaitu mendapatkan subscribe, yang pertama kita harus fokus pada konten yang kita bawakan. Selain itu, YouTube pun menyarankan kepada kita untuk kita bisa bereksperimen. Ketika hari ini kita tidak mendapatkan penonton, maka setidaknya kita harus merubah video tersebut, tapi dengan konteks yang sama dengan tema channel kita. Jangan sampai kita bereksperimen pada channel tema kita, yaitu tentang memasak, tetapi kita bereksperimen tentang tutorial elektronik. Nah, jangan sampai seperti itu, tetapi bereksperimenlah dengan konteks yang sama. Ketika channel kalian tentang masak, nah masakan itu kan banyak ya. Nah, jadi kalian mulailah bereksperimen dengan banyak masakan. Artinya, ketika video masak hari ini masak A, itu belum mendapatkan penonton, lalu keesokan harinya ataupun ketika kalian ingin membuat konten kembali, maka bereksperimenlah dengan membuat masakan yang lainnya. Sama seperti halnya di channel Mama Alivia ini. Ketika channel Mama Alivia berdiri, saya menyarankan kepada istri saya, ketika di awal-awal, jangan dulu berpikir untuk kemana-mana, tetapi fokuslah pada konten. Fokus di konten itu bukan sekedar membuat konten, tetapi bagaimana caranya kita bisa membuat konten itu bisa lebih menarik. Artinya bisa betah berlama-lama tinggal pada video kita. Istri saya di sana langsung fokus kepada konten. Mungkin kita bisa melihat sendiri di channelnya Mama Alivia, video pertama itu adalah tentang minuman takjil. Tetapi penontonnya belum banyak. Lalu istri saya mencoba kembali dengan konten masih tetap dimasak, yaitu membuat masakan kekinian. Lalu istri saya bereksperimen kembali dengan membuat tutorial kue yang konteksnya masih pada memasak. Nah, ketika membuat video tutorial tentang kue, barulah video di Mama Alivia tersebut bisa up. Nah, dari video yang banyak penonton itu, lalu istri saya mengolah kembali video yang banyak penontonnya tersebut dengan membuatkan video yang mirip kata kuncinya dengan video yang sudah banyak penontonnya tersebut. Nah, lalu mungkin banyak YouTuber pemula yang ketika ingin membuat konten tetapi sudah berpikir, ini konten sudah ada yang buat belum ya? Ah, takutnya sama, nanti nggak ada penonton. Ini, itu, dan lain sebagainya ya. Ujung-ujungnya nggak jadi bikin konten. Hal pemikiran tersebut harus kalian hilangkan. Ketika sudah ada video tutorial yang akan kita bawakan itu sama, nah di sini kita harus bisa menggunakan sistem ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Walaupun tutorialnya sama, tetapi kita sudah menggunakan sistem ATM tadi, yang nantinya hasil dari video yang kita edit itu akan berbeda dengan yang sudah dibawakan oleh orang lain. Nah, bahkan biasanya ketika kita membuat tutorial yang sudah ada di konten orang lain, lalu kita modifikasi kembali, itu terkadang biasanya video modifikasi kita itu bisa lebih up dibanding video tutorial yang sudah ada. Itu biasanya seperti itu. Itu yang pertama terkait fokus di konten. Jadi kita harus banyak bereksperimen, sampai kita mendapatkan di mana titik video kita itu mendapatkan penonton yang banyak. Jika saya artikan, di YouTube ini seperti kita mancing ikan pada sebuah kolam.
Jika hari ini kita mancing menggunakan umpan A pada kolam tersebut, lalu kita tidak mendapatkan ikan, maka kita bisa bereksperimen dengan membuatkan umpan yang lainnya. Sampai di mana kita bisa membuat umpan yang itu bisa mendapatkan ikan yang banyak. Nah, ini baru membahas terkait fokus pada konten, belum membahas metadata ataupun mengoptimalkan SEO pada channelnya Mama Alivia tersebut. Terkait pembahasan metadata pada channelnya Mama Alivia tersebut akan saya bahas pada video berikutnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel Bang Metrik ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru video di Bang Metrik ini. Buat kalian yang masih berjuang di YouTube ini untuk mendapatkan syarat monetisasi, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, teruslah berjuang untuk selalu bereksperimen. Dan tadi yang dikatakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena setiap perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Seperti perjuangan Bang Metrik ini, di awal-awal membuat video, mungkin jika kalian melihat video di awal Bang Metrik ini berdiri, pastinya kalian tidak akan mengikuti channel Bang Metrik ini, ataupun dulu namanya Metrik TV. Karena di awal-awal saya membuat video YouTube, itu bisa dikatakan mungkin bahasanya ngeyel gitu ya, bahasanya, katanya gitu, seperti itu. Kalian bisa cek video pertama saya, yaitu tentang cara sukses menjadi YouTube. Padahal diri saya sendiri itu masih subscribe-nya masih nol, videonya masih nol, itu yang pertama ya, jam tayang masih nol, pokoknya semuanya nol. Tapi di sana saya terus berjuang untuk bereksperimen membuatkan umpan yang saya katakan tadi. Dan ketika saya menjadi YouTuber di awal-awal, itu ada yang bilang konten saya itu bikin bingung. Tetapi saya tetap istiqomah dengan apa yang saya bisa selama ini. Dan alhamdulillah, yang tadi dikatakan, setiap perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Alhamdulillah, lambat laun saya bisa bergabung bersama para seniornya YouTube ataupun suhu-suhunya para YouTuber. Nah, ini fotonya ya, di samping kiri saya. Ini mungkin kalau Bang Zona lihat pasti ketawa-ketawa ini, karena beliau nggak datang soalnya sih. Tapi tenang John, nanti saya bikin potongan fotomu, nanti saya tempel di dekat si dia. Oke John? Oke, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih berjuang di YouTube ini. Jangan lupa kalian share terkait konten ataupun channel Bang Metrik ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan ataupun yang ingin jadi YouTuber. Karena sedikit apapun kita bisa memberi kebaikan, pengetahuan ataupun ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama.